Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tugas modul 1.4 koneksi antar materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widiana Handayani dari SMK Negeri 1 Jepara, CGB Angkatan 9, Kabupaten Jepara. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ini. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol guru. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Lanjut yang kedua, bahwa guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas.
Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas. Melalui kesepakatan antara guru dan siswa, keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari konsep-konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang terkait dengan penghargaan. Saya menyadari konsep-konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai sebelum mempelajari pemantau dan penghukum. Selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, "Nah, setiap orang
pasti pernah berbuat kesalahan, atau Tidak ada manusia yang sempurna. hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah tidak hanya harus dilakukan dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada.